Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video untuk kalian lagi. Oke, kali ini aku mau nge-share kegiatan hari ini. Jadi ini tuh aku habis nganterin Neji sekolah. Nah ini tuh di hari biasanya di Kamis atau Jumat itu mengadakan sholat duha. Jadi ini tuh serempak dari kelas 1 mungkin sampai kelas 6 kali ya. Nah ini udah lanjut. Ini aku langsung skip di malam hari. Jadi ini tuh aku sekarang kan nggak belanja bulanan karena aku kan dapat harian, dan kadang aku kalau misalkan dapatnya segitu ya udah segitu, misalkan ada 30.000 atau 40.000 udah langsung aku belanjain yang kebutuhan yang habis di rumah ya. Nah ini kebetulan di rumah aku itu habis kayak deterjen, sampo, terus ini stokan mie, dan itu ada buat cuci piring kayak gitu. Dan ini total belanjaan ini sekitaran kurang lebih 40.000. Pengen banget sih sebenarnya belanja bulanan lagi, tapi pas lagi ngumpulin belum sampai budgetnya, pas itu udah keburu habis, jadi ya udahlah ya. Karena aku mencicil setiap harinya, aku nabung gitu per hari misalkan buat belanja bulanan berapa hari. Dan kalau misalkan stok yang habis itu ya udah dibelanjain yang itu. Sebenarnya sih sama aja sih, tergantung kitanya. Bisa ya misalkan kayak keperluan apa nih yang habis, tapi di saat itu habis kita ada uangnya kayak gitu, entah gas, entah itu token kayak gitu. Jadi karena aku tuh selalu mencicilnya tuh setiap pengeluaran aku tuh beda-beda kayak gitu. Pembukuannya gas misalkan 2.000, token 5.000 kayak gitu, wifi misalkan enggak, wifi sekarang aku gratis ya. Terus misalkan pokoknya beda-beda lah gitu, untuk sekolah 10.000 kayak gitu. Karena aku sering menyisihkan tiap harinya, jadi di saat itu habis insya Allah itu selalu ada, biarpun kadang mepet kurangnya, tapi kurangnya sedikit gitu ya. Nah ini aku lanjut karena ini aku di rumahnya si Teteh ini pada malam hari. Jadi itu tadi aku langsung nyatetin sehabis belanja, catatan buat dagang besok. Jadi aku iklan sore hari di komunitas perumahan, WA, Facebook kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah iklan sore, malam harinya biasanya udah banyak pesanan. Ada beberapa alhamdulillah ya. Jadi paginya itu biasanya kalau lagi rame kita itu tinggal langsung pergi DO, dan kalaupun memang belum terlalu rame itu setengahnya itu kita iklanin lagi di pagi hari, dan siang harinya insya Allah habis. Nah ini biasanya berkali-kali ngungkep, biasanya itu si Teteh ngungkep bisa sampai 4 atau 5 kali ungkepan, dan ini baru ungkepan pertama ya. Dan setiap kali ngungkep itu membutuhkan waktu 40 menit. Jadi itu benar-benar harus kayak kerendam gitu semua ayam-ayamnya, dan pas nanti digoreng tuh nanti enggak kayak ada darah-darahnya kayak gitu ya. Untuk ngaduk-ngaduknya ini bukan diaduk-aduk sampai yang benar-benar dari bawah ke atas, enggak, karena itu bakalan hancur. Jadi yang kalau misalkan bagian atasnya itu belum kena air atau belum keungkep, itu cuma dibolak-balik gitu aja, direndam nanti tuh biar sampai semuanya tuh mateng kayak gitu ya, dan insya Allah nggak ada darahnya. Nah ini ungkupan yang tadi udah diangkat, sebenarnya itu lagi ngungkep lagi si Teteh, karena yang aku bilang itu bisa sampai 4 kali ungkepan atau mungkin 5 kali, tergantung dari banyaknya si ayamnya. Biasanya aku sehari itu awal-awal dagang kemarin itu tuh cuma 20, 21, dan sekarang hampir 30 ekor. Dan beda banget sih sama 3 tahun yang lalu. Itu 3 tahun yang lalu ya Allah, membludak banget pesanannya, sampai ikan lele, ikan jair, ikan emas kayak gitu ya, itu sampai belasan kilo. Ikan lelenya aja bisa mungkin 16 kilo kayak gitu. Ayamnya sampai 25 ekor, belum paha kiloan, belum sayap kiloan, pala kiloan, itu karena semuanya minta request. Tapi untuk sekarang pas vakum 3 tahun dan kebetulan kemarin corona jadi agak menurun, tapi segini pun 30 ekor itu udah alhamdulillah banget ya. Bahkan kadang kalau lagi pas hari kayak hari besar gitu, itu melebihi dari 30 ekor. Nah ini aku udah pulang, jadi di sini aku lagi ngeliatin tiger. Ini tiger lagi main-main, aku kira dia mainin apa, takut ular gitu ya, dan ternyata itu kecoa lagi dimain-mainin sama Pixie. Oke, biarin aja dia asik sama dunianya. Tadinya aku mau kedalemin gitu karena mau dikasih makan ya. Nah ini aku udah di dalam, sekarang aku mau beres-beres rumah. Biasanya itu sapu-sapu, dan kalaupun emang aku belum ngepel, biasanya aku ngepel. Tapi kalau ngepel mah kadang-kadang aja. Rutinitas yang paling sering itu biasanya cuci piring sama beres-beres sapu-sapu kayak gitu ya. Nah ini aku lagi main-main sama kucing-kucing aku. Ini terutama DC. Ini namanya DC di owner yang pertama, tapi pengen aku ganti, tapi nggak tahu deh. Bener pengen kasih nama Mochi kayak gitu, tapi ya lihat ntar aja. Aku takutnya dia yang udah biasa
bisa diisi itu atau panggil aku sih isi atau enggak sisi kayak gitu ya. Nah ini karakternya dia tuh kayak reog agak galak, jadi dia nggak gimana ya, nggak gampang bersahabat sama orang, tapi kalau sama aku dia lumayan nurut karena aku bisa menghandle gitu ya karakternya dia. Di saat dia galak aku tuh bisa ngehandle-nya. Kalau orang-orang bisa kalau lagi mau megang dia tuh nggak berani karena bener-bener galak gitu. Tapi mungkin karena aku mau udah terbiasa, nggak takut untuk dicakar-cakar, dan isinya pun mungkin udah nyaman sama tangan aku juga. Jadi ya biasa aja, kadang malah dia minta dielus-elus, minta manja atau main-main kayak gitu. Karena pada dasarnya kucing itu sebenarnya pengennya tuh diperhatiin atau disayang ya, karena kucing itu memang manja. Tapi ya balik lagi, dia punya ciri khas masing-masing seperti kita pun punya karakter beda-beda kayak gitu. Nah ini udah pagi ya, jadi aku saatnya mau kasih makan anak-anak bulaku dulu. Nah semuanya ini yang aku kedalamin biasanya cuma ada 3, karena untuk Pixie sama Tiger itu tidurnya di luar. Kalau untuk Tiger itu memang sengaja dipisahin karena dia tuh lagi flu. Sebenarnya dia kadang di dalam gitu. Nah kalau untuk Pixie itu dia senangnya sekarang berpetualang karena mungkin dia udah dewasa gitu, nggak terlalu suka banget yang di dalam. Karena dia belum disteril ya, atau belum dikebiri. Kalau udah dikebiri biasanya kucing itu lebih betah di rumah. Nah maaf kalian jangan fokus sama pakaian amburadul aku tadi, itu belum ditilep-tilep, itu next ya. Karena hari ini aku udah mau berangkat untuk berdagang. Nah ini dia. Ini jadi yang udah dipak-pakin gitu sama si Tete. Jadi tugasnya si Tete itu subuh-subuh dia ngapak-ngapakin. Jadi pas paginya aku tinggal pisah-pisahin. Nah sebelum pisah-pisahin biasanya aku ngeliat lagi iklan aku. Mungkin ada yang komen dari semalam belum aku tulis, karena semalam kan aku udah nggak tulis-tulis lagi, udah harus istirahat. Baru itu paginya aku tulis ulang kayak gitu ya. Jadi yang semalam nggak aku tulis, paginya yang aku tulis. Maksudnya paginya baru aku tulis kayak gitu. Nah banyak juga kadang yang minta request gitu untuk bagian-bagian ayamnya. Misalkan dia nggak suka dada, atau misalkan dia pengennya cuma paha aja, atau mau sayap aja, atau mau mix kayak gitu. Itu pasti request, dan si Tete biasanya dipisah-pisahin. Terkecuali dia pesennya kalau udah siang kayak gitu ya. Kalau udah siangan itu nggak bisa request, karena yang dari semalam sama pagi itu udah banyak yang request. Biasanya paling ya udah mau nggak mau mereka adanya dada ya dada, adanya campuran udah campuran kayak gitu. Karena misalkan pahanya udah nggak ada lagi kayak gitu, biasanya yang lari sih paha kayak gitu. Karena ini udah waktunya aku berangkat DO, jadi sekarang aku lagi pilih-pilih rumah yang terdekat dulu sampai yang paling jauh kayak gitu. Jadi aku tersusun kayak gitu ya, jadi tuh nggak yang bulak-balik karena menghemat waktu, menghemat bensin, karena bensin lagi mahal ya Allah. Jadi tuh seperti ini ya. Jadi aku kayak ya udah gitu ngalir aja gitu, misalnya di stasiun ini seperti itu ya. Jadi nggak yang belentang-belentong. Terkecuali kalau DO kedua itu dia harus nunggu. Misalkan aku udah berangkat, kayak si Teteh nih dia ngejaga, atau kok ngejaga sih, dia yang baca-baca komen yang handphone aku, biasanya aku tinggal kayak gitu karena iklannya kan di handphone aku. Jadi nanti si Teteh selagi aku DO dia mencatat kalau memang masih ada ayamnya. Untuk DO kedua biasanya dia suka ngejawabnya, maaf ya nanti DO nya kedua karena yang deliverynya lagi udah jalan kayak gitu. Nah kalau misalkan udah alhamdulillah udah laris, itu biasanya ya udah habis close. Kalau emang ada pesanan sampai ada 3 ekoran kayak gitu, baru kita dilanjut DO sore. Itu bakalan si Tete tambahin lagi mungkin 10 ekor lagi kayak gitu ya. Dan biasanya si Tete kalau untuk tambah-tambahan sore hari itu selalu nanya ke aku, gimana bisa enggak nih DO-nya sore. Karena aku tuh kalau misalkan waktunya tergantung di aku, kata si Tete. Karena si Tete tahu jadwal aku itu tuh beneran, katanya lu masih sibuk banget katanya. Karena jadi tuh bukan sok sibuk, karena aku udah pernah bilang di video-video sebelumnya, aku tuh belum gimana ya, aku lagi mengatur waktu aku biar video YouTube aku jalan. Dan waktu ngedit juga itu nggak gampang, itu butuh waktu. Belum juga aku ngurusin rumah, beberes rumah. Kalau misalkan aku fokus untuk nyari uang terus, itu nggak ada habisnya ya. Jadi aku selalu bersyukur apa yang udah aku dapat hari ini, itulah rezeki aku. Omset yang biasanya aku dapat dari bisnis ayam ungkep ini perharinya kalau misalkan kalian rame, itu bisa mencapai sekitaran 400 kurang lebih kayak gitu. Dan itu udah dibagi 3, itu udah bersih. Dagang sendiri itu untungnya udah lumayan banyak ya. Tapi di sini kita bertiga karena
nggak mau terlalu ngoyo banget, jadi kita juga dagangnya nggak mau terlalu capek sampai sore kayak gitu. Karena kalau apa ya, bareng-bareng itu memaksimalkan waktu dan cukup dengan uang yang kita dapat apa ya, dibagi 3 itu udah alhamdulillah kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan ide bisnis ini buat memotivasi kalian yang lagi bingung mau jualan apa. Mungkin ide jualan ayam ungkep ini bisa menginspirasi kalian untuk jualan kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari bahan-bahannya itu aku cuma pakai kunyit, bawang putih sama lengkuas, udah cuma itu aja, paling garam sama penyedap dan daun salam. Modalnya itu tergantung, tapi karena di sini banyak bahan yang aku beli kayak styrofoam, kertas minyak, karet kayak gitu, itu apa ya, jadi agak berkurang dari keuntungan. Kalau misalkan kalian mau lebih untung, kalian bisa pakai plastik kayak gitu. Nah, alhamdulillah ini aku udah pulang. Sekarang saatnya aku isi bensin. Dan aku tadi bilang kan, kalau setiap dia aku nggak pernah bawa HP, tapi ini bawa. Kenapa? Karena hari ini langsung habis, jadi nggak ada DO kedua. Ini udah selesai sekitaran setengah 10 pagi. Ini aku udah sampai rumah. Tadi sempat belanja dulu, itu ada makanan kucing kayak gitu ya. Dan ini aku bawa pulang Pixie Tiger, dia lagi main di luar. Dan ini tadi aku beli kayak bawang merah, bawang putih, bumbu-bumbu sekalian ini makanan kucing, karena nanti siang ini sekalian antar makanan bakso, aku ada DO untuk makanan kucing. Jadi untuk jualan makanan kucing itu aku masih tetap jalanin, tapi di sini aku cuma DO aja, nggak standby di warungnya, dan di warungnya pun udah berkurang ya. Nah, lebih banyaknya tuh di perkampungan aku yang belinya ketimbang di sana. Oke, ini nggak pakai istirahat lagi karena ini udah jam 10 lewat. Ini aku bikin menu untuk makan keluarga, dan ini aku bikinnya tuh cuma satu menu aja. Ini aku bikin teri sambal kacang gitu yang dikeringin, jadi ini apa ya, nggak basi gitu sampai berhari-hari, kayaknya enak gitu, jadi buat cemilan atau stokan lauk kayak kalau lagi kita males gitu ya. Nah, ini aku pakai teri yang beli di SD-nya Neji, aku nggak tahu terinya tuh kayak megar tapi kecil-kecil, dan ini cepet banget keringnya, maksudnya cepet banget garingnya, enak banget, nggak makan apa ya, waktu lama. Terus ini aku salah, harusnya kacang dulu ya, jadi ini aku pakai wajan lain karena minyaknya tadi tuh udah beda kayak gitu. Nah, ini kacangnya aku pakainya sedikit aja, biasanya sih aku banyak, dan biasanya aku sama Pak Su yang paling suka kacangnya ini ya. Untuk bumbunya sendiri itu cuma kayak bawang merah, bawang putih, aku pakai cabai besar, dan cabai rawitnya ini cuma sedikit aja karena Mamas juga makan dan dia juga suka banget. Itu aku blender. Terus ini bakalan aku kasih kayak gula merah gitu secukupnya, tapi nggak juga sih, ini banyak juga ya, karena untuk teri ini enaknya kayak pedes manis kayak gitu. Nah, ini udah panas minyaknya, sekarang aku langsung tumis aja untuk si bumbu-bumbunya. Kalian kasih garam, penyedap, dan kalau misalkan kalian kurang manis bisa tambahin, dan kalau emang kalian nggak suka manis itu boleh di skip, tapi biasanya agak manis ya. Mungkin itu aku juga diajarin sama orang Jawa karena suamiku orang Jawa, jadi agak sedikit manis. Nah, ini gulanya udah aku langsung masukin, ini ditumis sampai bener-bener mateng. Nah, ini kayak gini, terus nanti kita matikan. Untuk si terinya sama si kacangnya nggak langsung buru-buru dimasukin ya. Oh ya, itu aku kasih kayak saus tiram kayak gitu, dan kalau kalian mau tambahin kecap boleh, tapi di sini aku enggak. Nah, terus sambil diaduk-aduk sampai benar-benar si bumbunya itu mateng. Baru nanti kalau misalkan udah matang kita matikan, dan kita tunggu sampai agak, jangan terlalu panas ya, maksudnya sampai adem, baru nanti si terinya sama si kacangnya itu kita masukin dan baru diaduk-aduk. Nah, itu udah aku matiin, aku biarin aja agak sedikit dingin. Sambil nunggu terinya mau dimasukin, ini aku mau beres-beres, ini cucian yang semalam aku cuci, baru aku mau pindah-pindahin lagi. Nah, itu aku langsung bruk-brukin aja ya ke kolong. Sebenarnya itu kolongnya itu berantakan banget, aku belum bisa beresin karena waktunya yang nggak kekejar terus. Mungkin next nanti aku bakalan beresin biar rapih kayak dulu lagi, karena biasanya kesusunnya itu rapinya apa ya, cuma beberapa hari aja, selebihnya itu kadang kalau lagi udah kayak gini atau waktunya nggak cukup karena keseharian akunya, jadi ya udah main taro aja kayak gitu. Cuma nanti kalau misalkan akunya udah bosen banget, udah yang ngeliat tuh udah risih banget, baru itu aku langsung beresin. Nah, seperti biasa ini sinknya aku bersihin, karena seperti biasa sinknya itu nggak jalan, maksudnya nggak turun ke bawah kayak gitu, jadi harus di lap-lap lagi. Ini ada cucian piring sedikit bekas masak, jadi langsung dicuci aja, karena apa ya, aku pengen ninggalin nanti pas kasih makan suami aku ke bengkel itu rumahnya atau dapurnya udah bersih kayak gitu, jadi pengen banget buru-buru langsung rebahan,
pengen tiduran, biarpun kadang nggak tidur harus berkutat dengan video atau editan kayak gitu ya. Jujur aku tuh susah banget yang namanya tidur, pengen tidur tapi nggak bisa, walaupun cuma sebentar aja, kadang kepala sampai pusing kayak gitu ya. Tapi ya kalau emang lagi bisa ya enak banget, tapi jarang. Ini sambelnya udah dingin, jadi aku langsung masukin aja teri sama si kacangnya, diaduk-aduk biar bener-bener rata gitu sampai meresap, dan baru nanti tuh ini rasanya bener-bener mantul banget. Nah ini udah rata, ini tinggal kita makan pakai nasi anget ya, lebih enak banget pakai kerupuk kayak gitu. Oke, segitu dulu aja videonya, semoga kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.